Tuan, ini adalah hasil rekaman CCTV, di mana pelaku tidak begitu terekam jelas, dan mungkin Tuan bisa menanyakan langsung dengan Nyonya, karena sebelum kejadian naas itu terjadi, Nyonya sempat mengobrol dengan si pelaku. Usul John. Saga yang sedang duduk di kursi kebesarannya terlihat sedang termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. John, kira-kira kau tahu siapa dalangnya? Apa mungkin ini ulah dari Laura? Tapi setahu saya, Laura sudah pindah ke luar negeri, ia ikut bersama pamannya, yakni adik dari mendiang ibunya, kemungkinan kecil bukan dia pelakunya, apa sebaiknya kita libatkan kembali Komisaris Wira untuk menangani kasus ini? Usul John. Kemudian Sagara beranjak dari tempat duduknya. Sebaiknya kita meminta bantuan Komisaris Wira, aku takut ini masih ada kaitannya dengan si bedebah Felix dan juga Barata. Jawabnya. Baiklah Tuan, kalau begitu saya permisi untuk segera melaporkan kasus ini kepada Komisaris Wira. Pamitnya langsung membungkuk. Saga pun mengangguk, lalu ia kembali duduk di kursi kebesarannya. Menjelang malam, Saga akhirnya memutuskan untuk segera pulang, ia sudah tidak sabar untuk menanyakan masalah tempo hari, di mana Zara terjebak di dalam lift, dan Saga sangat ingin tahu seperti apa tampang si pelaku. Setibanya di rumah, Saga sangat memaklumi Zara tidak menyambut kedatangannya, mengingat kondisinya saat ini sedang berbadan dua, dan hanya Nyonya Jelita yang menyambutnya. Zara sudah tidur ya mah? Tanya Saga sambil melepaskan sepatu dan menggantinya dengan sandal. Iya nak, tadi setelah mengajak Maura dan Akila bermain, mereka memutuskan untuk tidur, Zara sempat menemani kedua putrinya sebelum tidur, lalu setelah itu istrimu memutuskan untuk pindah ke kamarnya, tadinya mau menunggu kamu pulang, tapi mamah yang menyuruhnya untuk tidur lebih awal dan tidak usah menunggu kepulanganmu, karena mamah tahu kalau kamu pasti pulangnya larut malam, dan tidur terlalu malam itu tidak baik untuk kesehatan ibu hamil, apalagi hamil muda. Imbuhnya. Saga pun sangat mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya adalah benar adanya. Kemudian saat Saga akan menaiki anak tangga dan pergi menuju kamar tidurnya, tiba-tiba Nyonya Jelita menanyakan sesuatu yang membuat Saga cukup terkejut. Nak, apa kau sudah menemukan siapa pelaku yang telah mencelakai menantuku? Dek, dari mana Mama bisa tahu kejadian itu? Sudahlah, kau tidak perlu tahu dari mana Mama mengetahui peristiwa itu. Jawabnya tegas. Saga pun menghela nafasnya sejenak, kemudian ia malah duduk di anak tangga. Masalah tentang si pelaku, dari pihak perusahaan dan juga anak buahku sedang mencari tahu siapa pelakunya, dan kemungkinan si pelaku sengaja menyamar menjadi pegawai di perusahaan. Jawabnya sambil menopang dagu. Lain kali, buat ekstra pengamanan di perusahaan kita Saga, sepertinya para musuh sudah mulai menunjukkan batang hidungnya. Jawabnya telah membuat Saga keheranan. Apa maksud dari perkataanmu Mam? Entahlah nak, Mama hanya mengandalkan feeling saja, bahwa kau dan istrimu akan mengalami banyak peristiwa dan masalah, Mama cuma bisa berdoa, semoga kalian berdua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Jawab Saga. Ya sudahlah kau istirahat dan segera tidur, awas jangan kau ganggu istrimu Saga, dia sedang hamil muda, dan kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Tanyanya dengan mata mendelik. Saga pun akhirnya bangkit dan bergegas pergi menaiki anak tangga. Tenang saja mah, aku tidak akan mungkin mencelakai anak dan juga istriku, Mamah juga istirahat, ini sudah malam. Ucapnya. Dan akhirnya Nyonya Jelita bergegas pergi menuju kamar tidurnya, begitupun dengan Sagara. Setibanya di depan pintu kamarnya, perlahan Saga membuka handle pintu, di mana lampu kamarnya terlihat temaram oleh cahaya lampu tidur, kemudian ia bergegas menuju arah ranjang tempat tidur, di mana Zara sudah tertidur pulas, namun kali ini Saga diuji dengan pemandangan yang memacu adrenalinnya, bagaimana tidak untuk segera pergi ke kamar mandi agar pikiran kotornya segera menghilang.
Di bawah guyuran keran air shower, Saga terus saja memikirkan siapa lagi yang akan ingin mencelakai Zara, dan kenapa mamahnya sampai berpikiran seperti tadi. Akankah rumah tangganya terus-terusan dilanda bahaya seperti ini? Bagi Saga ini menjadi momok yang cukup menakutkan. Ia takut jika sampai kehilangan wanita yang sangat dicintainya untuk kedua kalinya, dan Saga pun akan berupaya untuk selalu melindungi istri dan juga keluarganya dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Selesai mandi, Saga memutuskan untuk tidur. Kali ini ia bertelanjang dada. Entah kenapa cuaca malam ini begitu panas, ditambah pemandangan indah yang semakin menambah hawa panas di dalam tubuhnya. Kemudian Saga mencoba menyelimuti tubuh istrinya, namun Zara sepertinya enggan untuk diselimuti. Semenjak Zara hamil, tubuhnya selalu berkeringat dan merasa kepanasan. Hingga pada akhirnya Saga memilih untuk menyelimuti dirinya sendiri, dan ketika Saga akan menutup kedua kelopak matanya, tiba-tiba saja Zara terbangun, namun kedua bola matanya masih terpejam. "Kenapa malam ini panas sekali?" ujarnya sambil menguap. Lalu tidak lama kemudian ia malah melepaskan pakaian tidurnya. Saga mulai kembali memejamkan kedua bola matanya, berharap ia bisa melupakan apa yang telah terjadi saat ini. Namun lagi-lagi Zara kembali berulah. Ia malah memeluk Saga dari arah 12 derajat Celcius. "Aku saja sampai menggigil," ucapnya bermonolog.